Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Khorinisa dari Prodi PGMI nomor absen 15. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikologi Belajar yang diampu oleh Ibu Dewi Hidayati MPD. Untuk yang pertama, saya akan menerangkan bagaimana hubungan antara perkembangan dengan belajar anak. Oke, langsung saja untuk jawaban pertanyaan yang pertama, hubungan perkembangan dengan belajar anak. Sebelumnya, seperti kita ketahui, pengertian perkembangan itu adalah proses atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju, yang mulai dari nol kita belum tahu menjadi tahu. Pertumbuhan sendiri berarti tahapan peningkatan sesuatu dalam hal jumlah, ukuran, dan arti pentingnya. Dalam hal jumlah ini biasanya seperti berat badan seseorang, untuk ukuran seperti tinggi badan seseorang. Nah, dalam perkembangan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri siswa itu sendiri, seperti pembawaan dan potensi psikologis tertentu yang turut mengembangkan dirinya sendiri. Faktor bawaan di sini tidak berarti apa-apa jika tanpa ada faktor pengalaman. Demikian pula sebaliknya, faktor pengalaman tanpa faktor pembawaan tidak akan mampu mengembangkan manusia yang sesuai harapannya. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah hal-hal yang datang atau ada di luar diri siswa seperti lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan teman. Kita ambil contoh, seorang anak yang normal pasti memiliki bakat untuk berdiri tegak di atas kedua kakinya. Tetapi apabila anak tersebut tidak hidup di lingkungan masyarakat manusia, misalkan dibuang di hutan belantara, tinggal bersama hewan, maka bakatnya yang dia miliki secara turun-temurun dari orang tuanya itu tadi akan sulit diwujudkan. Jika anak itu diasuh oleh serigala, misalkan, tentu dia akan berjalan di atas kedua tangan dan kakinya. Jadi bakat dan pembawaan dalam hal ini jelas tidak ada pengaruhnya apabila lingkungan atau pengalaman tidak mengembangkannya. Lalu bagaimana hubungan perkembangan dengan belajar anak? Tentunya keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga hampir semua proses perkembangan memerlukan belajar. Dalam konteks belajar formal, antara proses perkembangan dengan proses belajar mengajar yang dikelola oleh guru, terdapat ikatan yang sangat kuat yang mengikat kedua proses tersebut. Demikian eratnya ikatan tersebut, maka hampir tidak ada proses perkembangan siswa, baik jasmani maupun rohani, yang terlepas dari proses belajar mengajar dalam pendidikan. Berikut hal-hal yang dapat mempengaruhi proses belajar anak, antara lain yang pertama, kegiatan fisik. Kegiatan fisik ini mempunyai arti penting dalam kegiatan belajar. Posisi ini tidak hanya sebagai penopang kegiatan belajar, tetapi juga berperan untuk mendapatkan keterampilan-keterampilan tertentu. Keberhasilan anak melewati fase pertumbuhan fisik membuat anak menjadi orang yang siap secara fisik. Untuk yang kedua, kegiatan kognitif. Proses perkembangan kognitif manusia mulai berlangsung sejak ia baru lahir. Bekal dan modal dasar perkembangan manusia yaitu kapasitas motorik dan kapasitas sensorik, sampai batas tertentu yang dipengaruhi oleh aktivitas kognitif. Baik, untuk selanjutnya jawaban pertanyaan yang kedua yaitu apa yang Anda ketahui tentang motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Langsung saja, motivasi itu ada dua, yaitu motivasi intrinsik. Menurut Sardiman, motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif dan berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Jadi, motivasi intrinsik ini timbul dari dalam diri seseorang. Contohnya, yang pertama, ketika seorang siswa atau siswi melakukan belajar
karena memang dia betul-betul ingin mendapatkan pengetahuan, nilai keterampilan agar dapat mengubah tingkah lakunya, bukan karena ingin dipuji seseorang. Jadi di sini seorang siswa itu ingin belajar untuk mendapatkan pengetahuan, bukan karena ingin dipuji, ingin diberi hadiah dan lain sebagainya, seperti itu. Untuk contoh yang kedua, membersihkan rumah bukan karena diperintah oleh ibunya, tapi karena dia memiliki hobi atau senang terhadap kebersihan. Jadi misalkan ada seseorang yang melihat rumahnya kotor, dia langsung karena sadar diri dia langsung membersihkannya, bukan karena diperintah oleh ibunya maupun takut terhadap orang tuanya, seperti itu. Lanjut untuk ke motivasi ekstrinsik. Menurut Sardiman, motivasi ekstrinsik ini adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya rangsangan atau dorongan dari luar. Nah, dari motivasi ekstrinsik ini ada rangsangan atau dorongan dari luar, misalkan dorongan dari lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, teman, dan lain sebagainya. Contoh dari motivasi ekstrinsik di sini yang pertama, ketika seseorang belajar karena dia tahu bahwa besok pagi akan ada ujian dengan harapan mendapatkan nilai yang baik, sehingga dia akan mendapatkan pujian dari orang tua, guru, dan temannya. Nah, di sini seorang siswa belajar karena dia tahu bahwa dia itu besok ada ujian, maka dia untuk sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan nilai yang terbaik agar dia nantinya akan dipuji orang tuanya, guru, teman, dan bahkan dia bisa mendapatkan hadiah. Untuk contoh yang kedua, ketika seorang anak belajar karena dia takut dimarahi orang tuanya, bukan karena dia menyukai pelajaran tersebut. Jadi seorang anak ini belajar karena dia takut nantinya kalau tidak belajar akan dimarahi orang tuanya, karena dalam dirinya tidak ada unsur motivasi dalam dirinya untuk belajar karena dia menyukai pelajarannya, karena ada rasa tanggung jawabnya. Itu tidak ada ketika seorang anak itu belajar karena dia takut dimarahi orang tuanya. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.